Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel MM. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan, pecahan, dan pengurangan pecahan. Anak-anak sekalian, bentuk umum pecahan itu adalah A per B. Ini dibaca A per B. Yang A yang di atas itu disebut pembilang, kemudian yang B itu disebut penyebut. Dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Artinya B ini tidak boleh 0 ya. Kalau 0 itu berarti nggak bisa dibagi. Oke, selanjutnya coba perhatikan, kita misalkan ada sebuah pizza kemudian dipotong-potong menjadi 8 bagian. Pizza yang dimakan si Budi kita misalkan adalah 2 potong, itu artinya 2/8. Pizza yang dimakan oleh si Aris itu adalah 1 potong, itu artinya 1/8. Berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Itu bisa kita jumlahkan dalam bentuk seperti ini. Pizza yang dimakan Budi adalah 2/8 ditambah dengan pizza yang dimakan Aris 1/8, sehingga hasilnya adalah 3/8. Jadi pizza yang telah mereka makan sebanyak 3/8. Ada macam-macam penjumlahan di dalam pecahan itu. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kemudian yang terakhir ada penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Wah, kita perhatikan secara umum ini namanya bilangan bulat. Yang ini adalah bilangan pecahan. Kalau kita tambahkan, maka langsung saja ditulis berdampingan. A ditambah B per C itu sama dengan A B per C. Nah, jadi A nya tinggal digeser, kemudian B per C nya juga digeser dan berdampingan. Contoh 3 ditambah 2/5 sama dengan, langsung ditulis menjadi 3/2/5. Selanjutnya yang kedua yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, sama-sama pecahan yang berpenyebut sama. Nah, perhatikan A per C kalau ditambah dengan B per C, maka hasilnya adalah cukup yang atasnya saja yang ditambahkan ya, A ditambah B per C. Atau kalau dalam bentuk lain bisa ditulis juga A per R ditambah B per R ditambah C per R ditambah titik-titik sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah titik-titik per R. Sebagai contoh, semua pecahan ini penyebutnya sama ya. 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7. Hasilnya adalah tinggal nambahkan aja. 3 ditambah 5 kemudian ditambah 4. Hasilnya adalah 12/7. Selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa yang pertama tadi yang
penyebutnya sama, tetapi kalau yang kedua ini adalah penyebutnya berbeda, tetapi sama-sama pecahan. Nah, ada dua langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah dalam penjumlahan perlu diingat bahwa penyebut harus sama, sehingga harus dilakukan penyamaan dulu penyebutnya atau menemukan kalimat kelipatannya. Yang kedua, tambahkan pembilangnya kalau penyebutnya itu sudah sama. Perhatikan contoh. Tadi sudah kita tulis 1/5 ditambah 1/2 sama dengan, perhatikan, penyebutnya kita kalikan. Boleh langsung dikalikan atau dicari dengan kelipatannya, KPK-nya ya. Ini 5 kita kalikan 2 penyebutnya, sehingga nanti hasilnya 10. Yang 2 kita kalikan 5 sehingga hasilnya 10 juga. Namun perhatikan, kalau penyebutnya kita kalikan 2 ini ya, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Kalau di sini penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Jadi hasilnya adalah 2/10 ditambah 5/10. Kalau penyebutnya sudah sama, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2/10 ditambah 5/10 hasilnya adalah 7/10. Gampang kan? Kita lanjut ke yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ada dua cara. Yang pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Perhatikan. Ini ada pecahan campuran, ini pecahan biasa. Ya. Di dalam pecahan campuran ini tertulis 1/2. Ini bisa dipisah, sehingga pecahannya ini bisa ditambahkan terlebih dahulu dengan 1/3. 1 yang depannya ini kita pisah, 1/2 ditambahkan dengan 1/3. Selanjutnya seperti cara yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, penyebut yang ini 2, penyebut yang di sini 3, maka dia harus disamakan. Boleh langsung dikalikan 2 kali 3, sehingga yang atas ini dikalikan 3, yang pembilang yang satunya dikalikan 2, sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2/6, atau sama dengan, bisa ditulis dengan 1/5/6. Cara yang kedua yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan. Nah, ini ada pecahan campuran 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, 2 dikali 1 kemudian ditambah 1. Nah, 2 kali 1 2 tambah 1 3 ya. Selanjutnya bisa ditulis 3/2 ditambah 1/3. Karena penyebutnya belum sama, maka masih harus kita samakan dulu. Nah, menjadi langsung kita kalikan ini. 2 kita kalikan 3. Jadi hasilnya sama-sama 6. Karena 3 ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebutnya, maka dia hasilnya 9. 3 dikalikan 3. Kalau yang di sini 1 dikali 2 hasilnya 2, sehingga jumlahnya adalah, karena penyebutnya sudah sama, maka 9/6 ditambah 2/6 atau sama dengan 11/6. 11/6 itu kalau dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/5/6. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita menuju ke
cara yang keempat yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ini juga ada dua cara ya, sama-sama pecahan campuran. 1 2/3 ditambah 1 1/2. Jadi bilangan bulatnya ini kita pisah dulu. Kita taruh sini 1 tambah 1 ditambah yang pecahan kita kelompokkan ya, pecahan kita kelompokkan menjadi 2/3 ditambah 1/2. Selanjutnya menjadi 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 2, sehingga hasilnya menjadi 2 ditambah 7/6. 7/6 kita rubah menjadi pecahan campuran. Ini yang 2 tetap, yang 7/6 kita berubah menjadi bilangan campuran. 7 dibagi 6 itu sama dengan 1, sisanya 1, sehingga kita tulis 1/6. Bilangan bulatnya ini bisa kita tambahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3/1/6. Oke. Cara yang kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa kayak yang tadi ya. Yaitu pecahan yang pertama kita rubah menjadi ini, pecahan biasa. 3 kali 1 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3. 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 3/2. Sehingga selanjutnya adalah 5 kali 2 ditambah 3 kali 3 per 3 kali 2. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, tinggal menambahkan pembilangnya 10 tambah 9, yang akhirnya hasilnya adalah 19/6. 19/6 itu atau 19 dibagi 6 itu hasilnya 3, sisanya 1, sehingga ditulis 3/1/6. Gampang kan? Sekarang kita akan membahas tentang pengurangan. Yuk, kita perhatikan. Misalkan terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian Aris dan Budi memakan 3/8 pizza. Artinya dia makan 3 potong menjadi 3/8. Pertanyaannya adalah, berapa sisa pizza yang belum dimakan? Oke, kalau kita buat ilustrasinya seperti ini. Pizzanya semuanya 8/8. Kemudian dimakan orang dua tadi 3/8 atau dikurang. Karena penyebutnya ini sudah sama, maka pembilangnya saja yang kita kurangkan. 8 dikurang 3, hasilnya berapa? Ini sisanya, yaitu 5/8. Jadi pizza yang tersisa sebanyak 5/8. Macam-macam pengurangan pecahan hampir sama dengan macam-macam penjumlahan pecahan ya. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan yang terakhir adalah pengurangan pecahan campuran dengan campuran. Kita langsung bahas satu persatu ya, kita beri contoh biar mudah dipahami ya. Pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Coba perhatikan. Ubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Kita contohkan A dikurang B per C. Jadi bilangan bulatnya ini kita rubah menjadi pecahan. Kita samakan penyebutnya C. Berarti yang A-nya juga dikalikan C, sehingga menjadi perhatikan, ini contoh 3 dikurang 2/5 menjadi 3 dikali 5/5 dikurang 2/5, yang hasilnya adalah 15/5 dikurang 2/5, sehingga menghasilkan 13/5. Kita rubah menjadi pecahan campuran karena 13 dibagi 5 hasilnya adalah 2, sisanya
3, sehingga hasilnya adalah 2/3/5. Oke, lanjut ke cara selanjutnya, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan, keduanya sama-sama bilangan pecahan. A per C dikurangi B per C. Tinggal ngurangkan aja A dikurangi B per C. Atau A per R dikurangi B per R dikurangi C per R dikurangi titik-titik. Maka hasilnya A dikurang B dikurang C dikurang titik-titik per R. Lebih gampangnya kita kasih contoh. 2/3 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 2 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Yang kedua, pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Oke, perhatikan, ada 2 langkah juga ya seperti pada penjumlahan tadi, tapi langsung saja ini contohnya. Ada 2/3 dikurang 1/2. Ini penyebutnya kan tidak sama, maka langkah pertama harus kita samakan dulu. 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 kali 3. Dari mana 2 ini? 2 ini adalah dari 3 ini kita kalikan 2. Maka yang 2 ini juga kita kalikan 2. Nah, kayak gitu ya. Dari mana 3 ini? 2 ini kita kalikan 3, sehingga 1 juga kita kalikan 3, kan? Paham kan? Lanjut. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 dikurang 3/6. Yang hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya kita membahas pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perhatikan, ini pecahan biasa yang satunya pecahan campuran. Maka seperti penjumlahan tadi ya, harus kita pisah dulu. Yang pertama ini kita pisah. Bilangan campurannya ini, pecahan campurannya kita pisah. 1 ditambah, nah perhatikan ini 1 kita pisah ya. Ditambah 2/3 dikurang 1/2. Sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 dikurang 1 kali 3 per 3 kali 2. Yang hasilnya adalah 1 ditambah 4 kurang 3/6. Hasilnya adalah 1/6. Cara kedua, yaitu pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan ini campuran ya. Ini campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 3 dikali 1 ditambah 2. Perhatikan ini ya. 3 kali 1, 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5/3. Kemudian dikurangi 1/2. Sama dengan 5 kali 2 dikurang 1 tambah kali 3 per 3 kali 2. Hasilnya adalah 7/6. Karena 7/6 itu 7 dibagi 6 itu hasilnya 1 dan sisanya 1, maka ditulis seperti ini. Ini sisanya ya. Sehingga 1/6. Oke. Yang keempat yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara yang pertama adalah menyebut kedua pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Perhatikan, ini sama-sama pecahan. Bilangan bulatnya kita pisahkan dulu. Ini ada 2, ada 1. Maka 2 dikurang 1 ditambah pecahannya dikelompokkan. 2/3 dikurang 1/2. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 kali 2 dikurang 1 kali 3 per 3 kali 2. Sama dengan 1 tambah 4 dikurang 3/6. Hasilnya adalah 1 ditambah 1/6 menjadi 1/6. Cara kedua juga demikian ya, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Perhatikan ini, pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran.
kita rubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan, menjadi 8/3 dikurang 3/2. Hasilnya adalah, nah, kita samakan dulu penyebutnya karena penyebutnya belum sama ya. Jadi 8 kali 2 dikurang 3 kali 3 per 3 kali 2, hasilnya sama, 7/6. Kita rubah selanjutnya menjadi pecahan campuran, yaitu 1/6. Oke, kita sudah bahas terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sederhana ini ya Mas Yan ya. Coba kalian semuanya perhatikan, ini ada soal, nanti kalian kerjakan. Kalau sudah kita bahas lagi ya. Kita kasih soal ini, perhatikan. Lita mempunyai tepung sebanyak 1/2 kilogram atau 1,5 kilogram. Lita kemudian membeli lagi tepung sebanyak 2 kilogram. Tepung tersebut digunakan Lita untuk membuat pizza sebanyak 2/3/4 kilogram. Jadi pertanyaannya adalah, berapa kira-kira sisa tepung yang dimiliki Lita? Oke, coba kalian kerjakan, coret-coret di buku, nanti setelah itu kita bahas. Oke, coba kita bahas, perhatikan ke layar. 1/2 ditambah 2, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan adalah 1/2 ditambah 2 dikurang 2 3/4. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 2 dikurang 1 ditambah 1/2 dikurang 3/4. Perhatikan, sama dengan ini tadi 1 ditambah 2 3 dikurang 2 tinggal 1, ini hasilnya. Baru ini karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan 4 menjadi 1 kali 2 per 2 kali 2 dikurang 3/4. Selanjutnya adalah menjadi hasilnya 1 ditambah 2/4 dikurang 3/4. Hasilnya adalah 1 dikurang 1/4. Hasilnya 1, kita samakan penyebutnya. 1 kita rubah menjadi 4/4. Kenapa 4/4? Kita menyamakan penyebutnya. 4/4 itu ya 1. Jadi 4/4, 1 dalam bentuk pecahan maksudnya ya. Jadi 4/4 dikurang 1/4. Sehingga tepung yang tersisa adalah 3/4 kilogram. Oke, cukup sekian latihan kita hari ini. Semoga kalian senang dan terus belajar. Jangan sampai kendor. Kalau mau pandai, mau pinter, berarti harus rajin belajar. Terima kasih.